Soekarno mendapat julukan Singa Panggung. Predikat itu tak berlebihan, lantaran kemampuan orasi Soekarno di level tertinggi pemimpin dunia. Setiap panggung berhasil dimakan Soekarno dengan orasi menggelegarnya. Pidato Bung Karno acap kali membius para pendengarnya. Dengan suara yang lantang dan tubuh seorang pemimpin kelas dunia, Soekarno mampu membangkitkan jiwa orang-orang yang mendengar pidatonya. Indonesia bakal menyajikan informasi tentang pidato terakhir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pidato kenegaraan itu disampaikan pada tahun 1966, pada peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus. Pidato terakhir Soekarno tersebut menyinggung tema jangan sekali-sekali melupakan sejarah, serta menyinggung tentang Super Semar. Ya, Soekarno dengan elegan menyindir Soeharto pada pidato terakhirnya. Selengkapnya, mari saling menerima. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau disingkat jas merah adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun HUT Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Menurut Abdul Haris Nasution, jas merah adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi terhadap pidato presiden, bukan judul yang diberikan Bung Karno. Presiden Soekarno sendiri memberi judul pidato itu dengan Karno mempertahankan garis politiknya yang berlaku, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya, kata Soekarno dalam pidatonya 1966. Dalam pidato itu Presiden menyebutkan antara lain bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan mara bahaya lainnya. Suara lantangnya mampu membuat siapapun berhenti dari aktivitas yang dilakukannya. Para pendengar Bung Karno otomatis fokus mendengarkan apa yang dikatakannya. Beberapa judul pidato yang disampaikannya saat memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus diantaranya adalah 17 Agustus, Jumat, 17 Agustus 1945, Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Sabtu, 17 Agustus 1946, Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung, Minggu, 17 Agustus 1947, dan masih banyak pidato yang disampaikan Soekarno setiap kali peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pidato yang tidak pernah terlupakan adalah pidato terakhir Presiden Soekarno di masa jabatannya yaitu pidato peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-21. Pidato yang berjudul, Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah, disampaikan pada Rabu, 17 Agustus 1966. Pidato Soekarno tersebut merupakan pidato terakhirnya sebagai presiden yang sering disingkat menjadi jas merah. Isi pidato ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah. Apapun yang telah kita capai di masa lampau adalah awal jalan apa yang akan kita capai di masa sekarang dan bekal nanti di masa depan. Berikut penggalan pidato Presiden Soekarno. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Ia telah menuntun dan melindungi bangsa dan negara kita, hingga kita telah selamat sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini dan moga-moga Allah, lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikaruniakan, kepada bangsa dan negara kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya. Dan selanjutnya lindungan dan tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan, dan sangat kita mohonkan. Dan selanjutnya, lindungan dan tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan, dan sangat kita mohonkan. Sebab, tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Setelah bagian pidato tersebut dalam rekaman disebutkan seperti terlihat ada jeda. Suara Presiden Soekarno pada bagian berikutnya adalah perihal surat perintah 11 Maret. Tanpa menurunkan intonasi suaranya Presiden Soekarno meneruskan pidatonya. Membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan.
Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Presiden Soekarno berhenti sejenak lantas melanjutkan pidatonya dengan tekanan suara yang lebih tinggi. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat, pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuan. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Itulah isi penggalan pidato terakhir sang proklamator Soekarno, pidato Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-21 yang berjudul, Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah, disampaikan pada Rabu, 17 Agustus 1966. Untuk sekedar mencatat semua ucapan Presiden Soekarno adalah hal yang begitu mudah. Namun alangkah susahnya menarasikan situasi, bahasa tubuh, serta semangat dalam setiap tekanan-tekanan kata yang diteriakannya. Meski telah dibumbui beberapa keterangan untuk menjelaskan situasi atau betapa berapi-apinya pidato sang proklamator, setelah dibaca ulang, tetap saja tak berhasil mendapatkan gambaran suasananya. Bagaimana menurut kalian? Sejatine mangabisi isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku,
mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus Saya continue.